Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman Ferdianto. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang mana saya akan menjelaskan apa itu orientasi. Jadi, orientasi di sini merupakan proses berpikir dan mengolah informasi yang mengandung 3 pertanyaan pokok. Di antaranya yaitu apa, mengapa, dan bagaimana. Bagi anak yang kurang penglihatan memahami dan mengenali objek-objek yang ada di lingkungan. Jadi, orientasi di sini merupakan proses memahami informasi untuk menjawab ketika pertanyaan tersebut. Yang tadi itu seperti apa, mengapa, dan bagaimana itu. Menurut Raharja tahun 2008. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhib Mardakus. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu kegiatan orientasi dimulai jika terjadi rangsangan ke otak dan otak mampu memproses rangsangan tersebut. Rangsangan atau stimulus dari luar biasa berupa taktual, visual, pendengaran, penciuman, atau pengecapan. Rangsangan lain dapat berupa keseimbangan dalam memahami objek. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviatur Rahmatika. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri pertama. Di sini saya akan menjelaskan tentang mobilitas. Yang mana mobilitas di sini adalah proses perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya dengan tepat, cepat, dan aman. Misalnya, seorang tunadaksa yang tidak dapat menggerakkan kakinya karena lumpuh, maka untuk melakukan mobilitas mereka masih dapat menggunakan kursi roda untuk mencapai tujuan tertentu. Begitu pula bagi tunanetra, perpindahan tempat mengundang banyak risiko atau dapat membahayakan dirinya. Saya akan melanjutkan pemateri sebelumnya. C. Hubungan orientasi dan mobilitas. Orientasi merujuk pada proses penetapan posisi diri dalam hubungannya dengan objek lain, baik itu pada suatu lingkungan tertentu. Mobilitas lebih merujuk pada proses perpindahan posisi dan tempat atau proses perpindahan posisi dari satu tempat ke tempat lainnya. Mobilitas merupakan suatu kemampuan kesiapan untuk memudah bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Mereka tidak akan mampu melakukan orientasi dan mobilitas dengan baik tanpa adanya pendampingan atau telah mendapatkan latihan secara khusus. Karena itu, orientasi dan mobilitas bersifat saling melengkapi satu dengan lainnya. Orientasi tidak berhasil tanpa adanya mobilitas. Sebaliknya, mobilitas juga tidak akan dapat melakukan tanpa adanya penguasa orientasi yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rokiah. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya. Menulis Braille. Dalam layanan khusus pendidikan bagi anak tunanetra yaitu menulis Braille. Bagi penyandang ketunanetraan, untuk keperluan pendidikannya sangat membutuhkan penguasaan terhadap tulisan Braille. Huruf Braille adalah sebuah modifikasi huruf yang dirancang untuk diperlukan oleh anak-anak tunanetra.
Huruf ini berfungsi untuk memudahkan anak dalam menulis dan berkomunikasi dengan sesamanya. Huruf ini dapat membantu perkembangannya karena dengan adanya huruf ini mereka bisa belajar seperti anak-anak yang lain. Sebelum menulis huruf Braille, siswa menghafal bentuk-bentuknya terlebih dahulu dengan menggunakan papan khusus yang berisikan huruf Braille. Bentuk Braille hanya berupa titik-titik namun memiliki pola yang berbeda-beda setiap hurufnya. Pada dasarnya, orang yang mengajarkan huruf Braille haruslah orang-orang yang mengerti dengan cara penggunaannya. Orang tua adalah salah satu pengajar yang wajib mengerti dan memahami cara penggunaan huruf Braille ini. Karena orang tua merupakan pengajar pertama anak yang ada di rumah. Orang tua yang tidak mampu mengajari anaknya biasanya akan memasukkan anaknya ke sekolah khusus atau sekolah inklusi yang dapat membantu dalam mencerdaskan dan mengembangkan potensi anak. Penggunaan huruf Braille ini dapat diterapkan dalam setiap aspek kehidupan termasuk dalam menciptakan Al-Quran yang khusus untuk anak penyandang tunanetra. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuzulur Rohmah. Saya di sini sebagai pemateri ke-6 akan menjelaskan tentang Bina Bicara. Diketahui terlebih dahulu bahwa latihan Bina Bicara itu merupakan salah satu bentuk program layanan khusus yang diberikan kepada anak-anak yang mengalami gangguan atau hambatan dalam bahasa, khususnya pada aspek keterampilan berbicara. Nah, kegiatan awal, pengajaran atau kegiatan awal di dalam Bina Bicara itu adalah menyiapkan program yang akan diajarkan dalam bentuk materi ajar. Sedangkan materi ajar yang akan diberikan adalah keterampilan pengucapan vokal dan pengucapan konsonan, serta menambahkan materi untuk meluaskan di pengetahuan. Untuk itu, materi pengajaran Bina Bicara bagi tunarungu itu dimulai yang pertama kelas persiapan, yang kedua kelas dasar 1, dan yang ketiga kelas dasar 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri terakhir Isnaini Zaratul Wardah akan menjelaskan tentang kegiatan Bina Bicara lainnya. Kegiatan Bina Bicara yang lainnya yaitu yang pertama latihan konsonan. Jika anak mengucapkan konsonan yang salah, maka perlu adanya bimbingan, perbaikan atau latihan untuk mendengarkan ucapan konsonan yang tepat. Yang kedua yaitu latihan vokal. Anak akan dilatih mulai dari vokal yang paling baik lalu ke vokal yang berbunyi sengau. Yang ketiga, latihan untuk mencegah glottal stop. Glottal stop atau glottal plosive adalah jenis suara konsonan yang digunakan dalam banyak bahasa lisan. Diproduksi dengan menghalangi aliran udara di saluran vokal. Glottal stop terjadi ketika anak terlalu menekan otot-otot saat dia terlalu berusaha untuk mengucapkan. Berikut gambar-gambar tentang materi yang sudah dijelaskan oleh para pemateri lainnya. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.